Aku tidak pernah menyangka bahwa satu gerakan kecil, sekadar menggeser layar ke kanan, bisa menjadi awal dari perubahan paling besar dalam hidupku. Saat itu aku bahkan tidak sedang mencari apapun. Tidak cinta, tidak hubungan, apalagi masalah. Aku hanya merasa kosong. Perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada ruang besar di dalam dada yang tidak sakit, tapi juga tidak terisi apapun. Hari-hariku berjalan dengan pola yang sama. Bangun pagi, bersiap kerja dengan pikiran setengah sadar, menghadapi rutinitas kantor yang terasa mekanis, lalu pulang dengan tubuh lelah dan kepala penuh. Di rumah, aku rebahan sambil menatap langit-langit, membuka ponsel, menggulir media sosial tanpa benar-benar membaca apapun. Waktu berlalu tanpa kesan. Malam datang, aku tidur, lalu mengulang siklus itu lagi keesokan harinya. Hidupku tidak buruk, hanya terasa datar, seolah aku sedang menonton diriku sendiri dari kejauhan. Aku punya teman, aku punya pekerjaan, aku punya kehidupan yang dari luar terlihat baik-baik saja. Tapi kesepian tidak selalu muncul karena ketiadaan orang. Kadang ia hadir justru saat kita dikelilingi banyak hal, namun tidak satu pun benar-benar menyentuh. Aku jarang membicarakan perasaan itu ke siapapun, karena aku sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi aku memilih diam, menyimpannya, membiarkannya menjadi latar belakang hari-hariku. Malam itu, entah karena bosan atau hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda, aku mengunduh sebuah dating app. Keputusanku begitu spontan, bahkan terkesan ceroboh. Tidak ada rencana, tidak ada ekspektasi. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya untuk mengobrol, tidak lebih. Aku tidak sedang mencari pasangan. Aku hanya ingin berbicara dengan orang asing, mendengar cerita baru, merasakan kembali sensasi percakapan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau kewajiban. Aku membuat profil seadanya. Foto yang kuunggah pun bukan yang paling cantik. Hanya foto dengan senyum tipis dan pencahayaan cukup. Aku tidak menulis deskripsi panjang, hanya kalimat singkat yang terdengar netral. Setelah itu, aku mulai melihat-lihat profil lain. Ada yang terlalu berusaha terlihat sempurna, ada yang terlalu santai, ada juga yang langsung terasa tidak cocok. Aku menggeser layar tanpa banyak berpikir, lebih seperti refleks daripada keputusan. Sampai akhirnya aku melihat profil itu. Namanya Rama. Tidak ada sesuatu yang mencolok. Tidak ada kalimat puitis atau foto yang dibuat-buat. Ia hanya terlihat seperti orang biasa. Beberapa foto menunjukkan dirinya sedang duduk di kafe, berjalan di pinggir jalan, tersenyum kecil tanpa pose berlebihan. Namun ada kesan tenang yang sulit kujelaskan, seperti melihat seseorang yang nyaman dengan dirinya sendiri. Aku berhenti sejenak, membaca ulang profilnya. Lalu tanpa alasan jelas, aku menggeser layar ke kanan. Kami cocok. Notifikasi kecil muncul, dan entah kenapa jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Aku menertawakan reaksiku sendiri, menganggapnya berlebihan. Ini hanya aplikasi, ini hanya obrolan, tidak perlu dibawa serius. Tapi tetap saja, ada rasa penasaran yang muncul pelan-pelan. Percakapan kami dimulai dengan sapaan sederhana. Tidak ada kalimat pembuka yang dibuat-buat. Kami saling bertanya kabar, menyinggung hal-hal ringan seperti cuaca dan pekerjaan. Awalnya terasa biasa saja, tapi semakin lama, obrolan itu mengalir dengan sendirinya. Tidak kaku, tidak dipaksakan. Kami saling melempar candaan kecil, tertawa lewat pesan, saling menanggapi dengan cepat tanpa merasa terbebani. Yang membuatku terkejut adalah betapa nyamannya aku berbicara dengannya. Rama tidak berusaha mengesankan, tidak berburu-buru mengarah ke hal-hal pribadi yang sensitif. Ia mendengar, meski hanya lewat kata-kata di layar. Saat aku bercerita tentang hari kerjaku yang melelahkan, ia menanggapi dengan empati, bukan solusi instan. Saat aku bercanda, ia membalas dengan humor yang tidak berlebihan. Semuanya terasa seimbang. Hari berganti, dan obrolan kami semakin panjang. Dari hal-hal ringan, kami mulai berbagi cerita hidup, tentang keluarga, tentang masa kecil, tentang mimpi yang tertunda dan pilihan-pilihan yang pernah diambil. Aku menceritakan hal-hal yang jarang aku ceritakan ke orang lain, dan anehnya, aku tidak merasa takut dihakimi. Rama pun melakukan hal yang sama. Ada kedalaman dalam caranya bercerita, seolah ia tidak hanya menulis untuk mengisi waktu, tetapi benar-benar ingin didengar. Ia berbeda dari orang-orang yang pernah aku ajak berbicara sebelumnya. Tidak ada kalimat manis berlebihan, tidak ada janji kosong berarti, tidak ada rayuan yang terasa murahan. Justru sikapnya yang tenang dan apa adanya itulah yang membuatku tertarik. Ia tidak menuntut perhatianku,
tetapi kehadirannya perlahan menjadi sesuatu yang kutunggu-tunggu. Tanpa kusadari, rutinitasku mulai berubah. Ponsel yang biasanya hanya kugunakan untuk menggulir tanpa tujuan, kini menjadi benda yang selalu kuperiksa. Aku menunggu pesan darinya. Aku tersenyum setiap kali namanya muncul di layar. Kadang aku membaca ulang percakapan kami sebelum tidur, merasa hangat tanpa alasan yang jelas. Aku sadar ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di sini. Aku tahu batasan itu ada, meski aku pura-pura tidak melihatnya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya obrolan. Tidak ada yang salah dengan berbicara. Aku tidak melakukan apapun yang nyata. Semua ini hanya di layar. Pemikiran itu menjadi pembenaran yang nyaman, membuatku merasa aman untuk terus melangkah tanpa benar-benar memikirkan konsekuensinya. Namun perasaan tidak bisa dibohongi sepenuhnya. Ada momen-momen kecil yang membuatku berhenti sejenak, bertanya pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya sedang aku lakukan. Saat aku tertawa sendiri membaca pesannya, saat aku merasa sedikit kecewa ketika ia terlambat membalas, saat aku mulai membandingkan caranya berbicara dengan orang-orang di sekitarku. Semua itu adalah tanda-tanda yang seharusnya kuwaspadai. Rama tidak pernah memaksaku untuk lebih. Ia tidak pernah meminta apapun yang melampaui batas. Justru karena itulah, aku merasa semakin terikat. Aku merasa dihargai, didengarkan, dipahami. Sesuatu yang selama ini terasa hilang, kini muncul kembali lewat percakapan sederhana. Aku mulai merasa hidupku tidak lagi sepenuhnya datar. Ada warna kecil yang menyelinap di sela-sela hari. Aku mulai menunggu malam bukan hanya untuk beristirahat, tetapi untuk berbicara dengannya lebih lama. Kami sering berobrol hingga larut malam, membahas hal-hal sepele yang entah kenapa terasa penting. Tentang lagu yang sedang sering kami dengar, tentang tempat yang ingin dikunjungi suatu hari nanti, tentang ketakutan-ketakutan kecil yang jarang diungkapkan. Setiap cerita membuatku merasa lebih dekat, meski secara fisik kami terpisah oleh jarak yang belum pernah kami bahas. Ada satu malam ketika aku meletakkan ponsel setelah percakapan panjang dengannya, lalu menatap kosong ke depan. Aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa berat. Aku sudah mulai peduli. Bukan sekadar tertarik, bukan sekadar senang mengobrol. Ada ikatan emosional yang tumbuh perlahan, hampir tanpa suara. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu muncul, karena ia tidak datang dengan ledakan besar. Ia hadir diam-diam, menyusup di antara kebiasaan, sampai akhirnya menjadi bagian dari keseharianku. Aku tidak tahu apakah Rama merasakan hal yang sama. Ia tidak pernah secara eksplisit menyatakan apapun. Namun dari caranya bertanya, dari perhatiannya pada hal-hal kecil yang kuceritakan, aku bisa merasakan ada kepedulian di sana. Kepedulian yang tulus atau setidaknya terasa seperti itu. Di tengah semua kenyamanan itu, ada satu hal yang belum sepenuhnya terungkap. Sesuatu yang samar, yang mungkin sengaja dibiarkan kabur. Aku tidak banyak bertanya tentang kehidupan pribadinya di luar cerita-cerita umum. Ia pun tidak terlalu mendesakku dengan pertanyaan-pertanyaan sensitif. Kami seolah sepakat untuk menikmati apa yang ada, tanpa menggali terlalu dalam. Padahal disitulah letak bahaya yang sesungguhnya. Setiap hubungan, sekecil apapun, membawa konsekuensi. Aku mengetahuinya, tapi memilih tidak memikirkannya. Aku terlalu menikmati perasaan diperhatikan, terlalu nyaman berada di ruang aman yang terasa hangat. Aku lupa bahwa kenyamanan yang dibangun di atas ketidaktahuan seringkali menyimpan resiko besar. Suatu malam, setelah percakapan yang terasa lebih personal dari biasanya, aku menutup aplikasi dengan perasaan campur aduk. Ada senyum di wajahku, tapi juga kegelisahan di dada. Aku menyadari bahwa aku sudah melangkah lebih jauh dari yang aku akui. Ini bukan lagi sekadar mengisi waktu. Ini bukan lagi obrolan tanpa makna. Ada ikatan yang terbentuk meski belum memiliki nama. Aku berbaring di tempat tidur, menatap layar ponsel yang kini gelap. Di dalam kepalaku, kata-kata Rama masih terngiang. Aku bertanya pada diri sendiri tentang arah semua ini, tentang batasan yang mulai kabur. Tapi aku tidak menemukan jawaban malam itu. Yang kutemukan hanyalah keinginan untuk kembali membuka aplikasi esok hari, berharap namanya muncul lagi. Aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku belum tahu bahwa di balik sikap tenangnya, Rama menyimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Aku belum tahu keputusan kecil yang aku anggap sepele ini akan menyeretku ke dalam situasi yang jauh lebih rumit dari yang pernah aku bayangkan. Saat itu aku hanya tahu satu hal, aku sudah terlanjur masuk. Dan langkah pertama itu, satu gesekan jari di layar ponsel, telah membuka pintu yang sulit untuk kututup kembali. Kami akhirnya benar-benar bertemu. Bukan lagi sekadar nama di layar ponsel atau deretan kalimat yang diketik larut malam. Hari itu, aku memilih pakaian dengan lebih lama dari biasanya.
Bukan karena ingin terlihat sempurna, tapi karena ada rasa gugup yang tidak mau kuakui. Aku terus berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya pertemuan biasa, seperti dua orang yang ingin minum kopi dan mengobrol. Namun kenyataannya, jantungku berdetak lebih cepat sejak aku melangkah keluar rumah. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai. Tempatnya sederhana, dengan jendela besar yang menghadap ke jalan dan aroma kopi yang menenangkan. Aku datang lebih dulu, duduk di sudut ruangan sambil berpura-pura sibuk dengan ponsel. Setiap kali pintu terbuka, aku refleks menoleh, mencoba menyembunyikan rasa antisipasi yang terus tumbuh. Saat Rama masuk, aku langsung mengenalinya. Ia tampak persis seperti di foto. Mungkin sedikit lebih nyata, lebih hangat. Ia tersenyum saat melihatku. Senyum yang tidak berlebihan, tapi cukup membuatku merasa lebih tenang. Kami saling menyapa, sedikit kikuk di awal, lalu duduk berhadapan. Tidak ada pelukan, tidak ada gestur besar. Semuanya terasa wajar, seolah kami memang hanya dua orang yang sudah saling mengenal. Percakapan mengalir sejak menit pertama. Kami membicarakan hal-hal ringan, menertawakan kejadian kecil yang terjadi di sekitar kami, saling bertukar cerita tentang hari itu. Tidak ada jeda canggung, tidak ada keheningan yang membuatku ingin menunduk atau mencari alasan untuk mengakhiri pertemuan. Aku merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang sudah lama ada dalam hidupku, meski baru pertama kali duduk di hadapannya. Rama memiliki cara mendengarkan yang membuatku merasa penting. Ia tidak memotong pembicaraan, tidak sibuk dengan ponselnya, tidak terlihat tergesa-gesa. Ia mengangguk saat aku bercerita, bertanya di bagian-bagian yang mungkin terlewat, dan mengingat detail kecil yang bahkan aku sendiri hampir lupa. Hal-hal sederhana seperti itu memberi kesan mendalam. Aku tidak merasa sedang dihadapi, melainkan ditemani. Waktu berjalan tanpa terasa. Kopi kami habis, lalu kami memesan minuman lain. Cahaya sore perlahan berubah, dan kafe mulai sedikit lebih ramai. Namun kami tetap larut dalam obrolan. Ada tawa yang muncul alami, ada jeda-jeda singkat yang justru terasa nyaman. Aku tidak merasa perlu mengisi setiap detik dengan kata-kata, karena diam di antara kami pun tidak terasa berat. Saat akhirnya kami berdiri untuk pergi, aku merasa ada sedikit kekecewaan karena pertemuan itu harus berakhir. Rama menawarkan untuk mengantarku pulang, dan aku mengangguk tanpa banyak berpikir. Di dalam mobil, suasana tidak berubah. Kami melanjutkan percakapan seolah tidak ada batasan ruang. Suaranya terdengar lebih dekat, lebih nyata. Aku memperhatikan caranya mengemudi, caranya sesekali melirik ke arahku sambil tersenyum kecil. Sejak hari itu, pertemuan kami menjadi semakin sering. Tidak selalu direncanakan jauh-jauh hari. Kadang hanya pesan singkat yang diikuti ajakan makan malam. Kadang sekadar bertemu sebentar setelah jam kerja, duduk di mobil sambil berbicara tentang apapun yang terlintas. Setiap pertemuan terasa ringan, tanpa tekanan, tanpa definisi yang jelas. Justru ketidakjelasan itulah yang membuatku merasa aman. Aku mulai menyembunyikan hal ini dari teman-temanku. Bukan karena aku merasa bersalah sepenuhnya, tapi karena aku tahu mereka akan bertanya terlalu banyak. Aku tidak ingin menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak bisa kujelaskan pada diriku sendiri. Aku berkata bahwa aku sibuk, bahwa aku ingin waktu sendiri. Alasan-alasan kecil itu cukup untuk menutup rasa ingin tahu mereka, setidaknya untuk sementara. Rama tidak pernah memaksaku untuk terbuka pada siapapun. Ia tidak bertanya apakah aku menceritakan tentang kami kepada orang lain. Sikapnya seolah mengatakan bahwa apa yang kami lakukan hanya milik kami. Dan aku, yang sedang menikmati perhatian dan kedekatan itu, memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Kami tidak pernah menyebut kata hubungan. Tidak ada pembicaraan tentang status, tentang arah, tentang masa depan. Namun sikap Rama lebih dari sekadar teman. Ia menanyakan kabarku setiap pagi, memastikan aku sudah makan, mengingatkan hal-hal kecil yang mungkin terlupa. Ia hadir di saat aku lelah, mendengarkan tanpa menghakimi. Semua itu terasa seperti sesuatu yang seharusnya ada dalam sebuah kedekatan yang lebih dalam. Suatu malam, kami duduk di dalam mobil, parkir di tempat yang agak sepi. Hujan turun pelan membentuk garis-garis tipis di kaca. Kami berbicara tentang hal-hal yang lebih personal, tentang ketakutan, tentang keputusan hidup yang tidak selalu tepat. Suasana terasa lebih sunyi,
lebih intim. Aku menyadari jarak di antara kami semakin dekat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Tanpa banyak kata, Rama menggenggam tanganku. Sentuhannya ringan, tidak memaksa. Ia tidak menatapku, hanya tetap memandang ke depan seolah memberi ruang bagiku untuk menarik tangan jika aku mau. Namun aku tidak melakukannya. Aku membiarkan genggaman itu bertahan, merasakan hangatnya, merasakan detak jantungku sendiri yang semakin cepat. Di momen itu aku tahu bahwa aku telah melangkah terlalu jauh. Tidak ada lagi alasan bahwa ini hanya pertemanan. Tidak ada pembenaran bahwa semua ini aman. Sentuhan itu menjadi garis yang terlewati, dan aku tidak bisa berpura-pura tidak menyadarinya. Namun alih-alih menarik diri, aku justru merasa semakin tenggelam dalam kenyamanan yang ia tawarkan. Aku mencoba menenangkan diri dengan logika yang sudah terlalu sering digunakan orang-orang dalam situasi sepertiku. Kami sama-sama dewasa, kami sama-sama membuat pilihan. Aku tidak pernah menanyakan statusnya, dan ia pun tidak pernah menjelaskan. Aku berkata pada diri sendiri bahwa jika ia tidak mengatakan apa-apa, maka mungkin tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Ketidaktahuan itu terasa seperti perlindungan, meski sebenarnya hanyalah penundaan dari kenyataan. Hari-hari berikutnya, kedekatan kami semakin dalam. Kami semakin sering bertemu, semakin lama menghabiskan waktu bersama. Aku mulai menantikan kehadirannya dengan cara yang tidak sehat. Jadwalku mulai menyesuaikan dengan waktu luangnya. Aku merasakan perubahan dalam diriku, cara berpikirku, caraku memandang hari. Dunia seolah berputar sedikit lebih cepat saat aku bersamanya. Ada kalanya aku merasa bersalah, meski tidak bisa menunjuk dengan jelas kepada siapa atau apa. Perasaan itu datang singkat, lalu menghilang saat Rama mengirim pesan atau mengajak bertemu. Kenyamanan kembali mengambil alih, menutupi suara kecil yang mencoba mengingatkanku untuk berhenti. Aku menyadari bahwa aku mulai hidup dalam dua dunia. Satu dunia yang terlihat normal di mata orang lain, dan satu dunia yang hanya aku dan Rama yang tahu. Dunia kedua itu terasa lebih hidup, lebih berwarna, lebih memuaskan secara emosional. Namun aku juga tahu bahwa dunia itu dibangun di atas fondasi yang rapuh. Rama tetap sama seperti awal kami bertemu. Tenang, perhatian, tidak pernah memaksaku untuk lebih dari yang siap kuberikan. Justru sikapnya yang seolah menghormati batasan itulah yang membuatku semakin sulit untuk mundur. Aku merasa memiliki kendali, meski sebenarnya aku sudah kehilangan arah. Aku tidak pernah menanyakan tentang masa lalunya secara detail. Aku tidak ingin tahu terlalu banyak, karena aku takut jawaban-jawaban itu akan memaksaku untuk membuat keputusan yang belum siap kuambil. Ketidaktahuan itu terasa seperti selimut yang nyaman, menutup segala kemungkinan yang bisa menyakiti atau mengguncangkan keseimbanganku. Kesalahan terbesarku bukanlah bertemu dengannya, bukan pula menikmati kebersamaan itu. Kesalahan terbesarku adalah merasa nyaman dalam ketidaktahuan. Aku memilih untuk tidak bertanya, tidak menggali, tidak memastikan. Aku memilih menikmati apa yang ada saat itu, tanpa memikirkan harga yang mungkin harus kubayar nanti. Aku tidak menyadari bahwa setiap tawa, setiap sentuhan, setiap percakapan larut malam perlahan mengikatku lebih dalam. Aku merasa aman, padahal sebenarnya aku sedang berjalan di atas garis tipis yang bisa runtuh kapan saja. Dan saat itu, aku masih berpikir bahwa aku punya waktu, bahwa aku bisa berhenti sebelum semuanya terlambat. Aku tidak tahu bahwa kenyamanan yang aku rasakan ini hanyalah awal dari kekacauan yang lebih besar. Aku belum menyadari bahwa pertemuan yang terasa begitu mudah dan hangat ini akan menjadi titik balik yang mengubah cara pandangku tentang kepercayaan, pilihan, dan konsekuensi. Saat itu, aku hanya tahu satu hal. Aku sudah terlalu nyaman untuk mundur dan terlalu takut untuk bertanya. Semua berubah di sebuah acara kecil yang seharusnya tidak berarti apa-apa bagiku. Hari itu aku datang ke ulang tahun Dina tanpa beban pikiran. Dina adalah temanku sejak lama, seseorang yang sudah melewati banyak fase hidup bersamaku. Kami jarang bertemu akhir-akhir ini, tapi hubungan kami tetap hangat. Aku datang dengan niat sederhana, ingin bersosialisasi, tertawa sebentar, lalu pulang seperti biasa. Aku bahkan tidak memikirkan Rama hari itu. Kami memang sempat bertukar pesan singkat di pagi hari, hanya obrolan ringan yang tidak meninggalkan kesan apapun. Aku mengenakan pakaian casual, merias diri sekadarnya, dan berangkat dengan perasaan netral. Tidak ada firasat, tidak ada tanda-tanda, tidak ada rasa cemas yang biasanya muncul saat aku melakukan sesuatu yang terasa salah.
Acara itu diadakan di sebuah kafe yang cukup ramai. Musik diputar pelan, lampu temaram, suasana hangat. Aku menyapa beberapa teman lama, bertukar cerita singkat, tertawa atas hal-hal sepele. Dina terlihat sangat bahagia hari itu. Wajahnya berseri, senyumnya lebar. Ia beberapa kali berkata bahwa ia ingin mengenalkan seseorang yang spesial. Aku menyangguk sambil tersenyum, tanpa rasa penasaran berlebihan. Aku mengira itu hanya pacar barunya yang belum pernah kutemui. Aku berdiri di dekat meja makanan ketika Dina memanggil namaku, suaranya terdengar antusias. "Susi, sini, aku mau kenalin pacarku." Aku berbalik sambil membawa senyum sopan yang sudah otomatis terpasang di wajahku. Langkah kakiku terhenti di tengah jalan. Dunia seolah menyempit, suara di sekitarku mendadak jauh. Di depan Dina, berdiri seseorang yang sangat aku kenal. Wajah yang sudah berkali-kali kulihat dari jarak dekat, wajah yang sering membuatku tersenyum tanpa alasan. Rama. Aku merasa kakiku kehilangan tenaga. Nafasku tertahan, dadaku terasa sesak. Untuk beberapa detik, aku tidak yakin apakah ini nyata atau hanya pikiranku yang sedang mempermainkanku. Tapi tatapan itu, garis wajah itu, postur tubuh itu, semuanya terlalu jelas untuk disangkal. Senyumnya kaku, tidak seperti senyum yang biasa ia berikan padaku. Tatapannya hanya sekilas menemuiku lalu langsung menghindar. Reaksi itu cukup untuk memastikan bahwa ia juga tidak menyangka akan bertemu denganku di sana, dalam situasi seperti ini. Dina menggenggam lengannya dengan bangga, seolah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa pria di sampingnya adalah miliknya. Ia mulai bercerita, memperkenalkan Rama sebagai pacarnya, memuji kesabarannya, kebaikannya, caranya selalu ada di saat-saat sulit. Setiap kata yang keluar dari mulut Dina terasa seperti pukulan keras yang menghantam kesadaranku. Aku berdiri di sana, tersenyum kaku, mengangguk pelan, berusaha terlihat normal. Dalam kepalaku, pikiranku berantakan. Semua potongan cerita yang selama ini tidak pernah kusatukan, kini membentuk gambaran yang utuh dan menyakitkan. Alasan-alasan Rama yang sering terdengar samar, ketidakjelasan status yang selalu dihindarinya. Semua itu kini memiliki makna yang tidak lagi bisa kuabaikan. Aku ingin berpura-pura tidak mengenalnya. Aku ingin menjadi orang asing yang kebetulan berdiri di sana. Namun tubuhku tidak bisa berbohong. Jantungku berdetak tidak beraturan, tanganku dingin, senyumku terasa dipaksakan. Aku berharap acara itu segera selesai, berharap waktu bisa bergerak lebih cepat, atau setidaknya memberiku kesempatan untuk menghilang. Rama hampir tidak berbicara. Ia hanya tersenyum sesekali, menjawab pertanyaan singkat dari teman-teman Dina. Tatapannya jarang terarah padaku, dan ketika itu terjadi, ada sesuatu di matanya yang membuatku semakin terpuruk. Rasa bersalah, ketakutan, dan sesuatu yang tidak ingin kuartikan. Aku bertahan di acara itu lebih lama dari yang seharusnya, bukan karena ingin, tetapi karena aku tidak tahu bagaimana cara pergi tanpa terlihat mencurigakan. Aku berbincang dengan orang lain, tertawa kecil saat perlu, berpura-pura menikmati suasana. Padahal di dalam, aku merasa seperti sedang menunggu bom waktu meledak. Saat akhirnya aku pamit pulang, Dina memelukku dengan hangat. Ia terlihat sangat bahagia, begitu yakin dengan pilihannya. Aku membalas pelukannya dengan hati yang berat, menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk kuungkapkan saat itu. Rama hanya mengangguk pelan saat aku melewatinya, tanpa kata. Di perjalanan pulang, pikiranku kosong sekaligus penuh. Aku mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi, tapi rasanya seperti berusaha menelan sesuatu yang terlalu besar. Aku ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak. Namun semua perasaan itu bercampur menjadi satu, membuatku hanya bisa duduk diam di dalam kendaraan, menatap jalan tanpa benar-benar melihat. Malam itu aku tidak langsung mendapat pesan darinya. Aku menunggu, meski aku tahu seharusnya aku tidak berharap apapun. Ponselku terletak di sampingku, layar gelap. Setiap getaran kecil membuatku menoleh, namun tidak ada namanya yang muncul. Aku merasa marah pada diriku sendiri karena masih menunggu, karena masih ingin mendengar penjelasan dari seseorang yang sudah jelas-jelas berbohong. Pesan itu datang saat aku hampir tertidur. "Sus, aku mau jelasin." Kalimat singkat itu terasa berat. Aku menatap layar cukup lama sebelum akhirnya membalas. Ada bagian dalam diriku yang ingin mengabaikannya, menutup semuanya, berhenti di titik itu. Namun ada bagian lain yang masih ingin tahu, masih ingin memahami bagaimana aku bisa terjerumus sejauh ini.
Penjelasannya datang pelan-pelan, terputus-putus. Ia mengakui bahwa Dina adalah pacarnya. Hubungan mereka katanya sedang tidak baik. Banyak masalah yang belum selesai. Banyak pertengkaran yang membuatnya lelah. Ia berkata bahwa ia tidak berniat menyakitiku, tidak juga berniat mempermainkan perasaanku. Ia hanya butuh pelarian, dan aku hadir di waktu yang salah. Kata-katanya tidak terasa seperti pembelaan yang kuat, lebih seperti alasan yang dirangkai agar terdengar masuk akal. Aku membaca setiap kalimat dengan perasaan campur aduk, marah, kecewa, sedih, semuanya bercampur menjadi satu. Aku merasa dikhianati, dimanfaatkan, dijadikan tempat singgah saat ia tidak ingin menghadapi masalahnya sendiri. Namun di balik semua itu, ada satu kesadaran yang lebih menyakitkan. Aku tidak sepenuhnya bisa menyebut diriku korban. Aku memilih tidak bertanya. Aku memilih tidak mencari tahu. Aku menikmati kenyamanan tanpa memastikan kebenaran. Aku menutup mata karena aku ingin perasaan itu tetap ada. Aku menulis balasan panjang, lalu menghapusnya. Aku ingin mengatakan banyak hal, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya aku menulis kalimat singkat, menyatakan kekecewaanku, kemarahanku, dan rasa sakit yang aku rasakan. Rama membalas dengan permintaan maaf yang terdengar tulus, namun tidak cukup untuk menghapus apa yang sudah terjadi. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku melihat Dina di media sosial, tersenyum bersama Rama, mengunggah momen-momen kecil yang kini terasa menyakitkan untuk kulihat. Setiap foto adalah pengingat bahwa aku telah terlibat dalam sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku mulai menghindari pertemuan dengan Dina, mencari alasan agar tidak harus bertatap muka dengannya. Di sisi lain, Rama masih terus mencoba menghubungiku. Pesan-pesannya tidak lagi ringan seperti dulu. Ada nada penyesalan, kebingungan, dan permohonan untuk dimengerti. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Sebagian dariku ingin memutuskan semuanya, menjauh, menghilang. Namun sebagian lain masih terikat oleh perasaan yang belum sempat mati. Aku terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Jika aku pergi, aku harus menghadapi kehilangan dan rasa bersalah. Jika aku bertahan, aku harus hidup dengan kenyataan bahwa aku terlibat dalam hubungan yang salah. Setiap pilihan terasa seperti pengkhianatan, baik terhadap orang lain maupun terhadap diriku sendiri. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri, tentang nilai-nilai yang selama ini kupegang, tentang batasan yang ternyata bisa bergeser ketika perasaan ikut campur. Aku merasa malu, bukan hanya karena situasi ini, tetapi karena aku membiarkannya terjadi. Aku merasa bodoh karena terlalu percaya pada kenyamanan yang tidak pernah memiliki dasar yang kuat. Nama Rama kini terasa seperti beban, nama yang seharusnya tidak pernah aku kenal dalam konteks ini. Nama yang kini menghubungkan aku dengan pengkhianatan, kebohongan, dan pilihan-pilihan buruk. Setiap kali aku melihat namanya muncul di layar ponselku, ada rasa perih yang muncul bersamaan dengan kerinduan yang tidak diinginkan. Saat itu aku masih belum tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Yang aku tahu hanyalah satu hal, aku telah mengenal sebuah nama yang seharusnya tetap asing. Dan sejak saat itu, hidupku tidak akan pernah kembali sederhana. Aku benar-benar mencoba menjauh. Tidak setengah-setengah, tidak sambil lalu. Aku mencoba dengan cara paling masuk akal yang bisa kupikirkan saat itu. Aku membalas pesan Rama dengan singkat. Tidak lagi membuka ruang obrolan panjang. Tidak lagi menerima ajakan bertemu. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa semua ini harus berhenti. Bahwa aku sudah tahu kebenarannya. Dan itu seharusnya cukup untuk membuatku sadar. Beberapa hari pertama terasa seperti perjuangan kecil yang melelahkan. Aku sering menatap ponsel tanpa alasan, lalu meletakkannya kembali. Ada dorongan kuat untuk membuka pesan lama, membaca ulang kata-kata yang dulu terasa hangat. Aku melawan dorongan itu dengan logika, dengan rasa bersalah, dengan bayangan wajah Dina yang tersenyum bahagia saat mengenalkan Rama sebagai pacarnya. Namun Rama tidak pergi begitu saja. Ia datang kembali, bukan dengan rayuan murahan atau janji kosong, tetapi dengan penyesalan yang dibungkus rapi oleh kata-kata yang terdengar jujur. Ia mengatakan bahwa ia sedang berada di titik paling membingungkan dalam hidupnya. Bahwa hubungannya dengan Dina semakin tidak sehat. Bahwa ia merasa terjebak dalam rutinitas dan konflik yang tidak pernah selesai. Dan di tengah semua itu, kehadiranku, katanya, membuatnya merasa hidup kembali. Aku membaca pesannya dengan hati yang mulai goyah. Ada bagian dalam diriku yang ingin tetap keras, tetap tegas, menutup semua pintu.
Tapi ada bagian lain yang masih terluka, masih terikat, masih berharap bahwa semua ini bisa dimengerti dengan cara yang lebih sederhana. Rama mengatakan ia tidak ingin kehilangan aku. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk merobohkan pertahananku yang sudah rapuh. Aku membalas. Awalnya hati-hati, penuh jarak. Namun jarak itu perlahan memendek. Percakapan kembali mengalir, meski dengan nada yang berbeda. Tidak lagi ringan, tidak lagi polos. Ada beban di setiap kalimat. Ada kesadaran bahwa kami sedang bermain api. Aku tahu itu. Ia juga tahu. Tapi kami tetap melangkah. Di titik itulah, aku jatuh lebih dalam. Aku membiarkan semuanya berlanjut, meski aku sepenuhnya sadar bahwa ini salah. Aku tidak lagi bersembunyi di balik ketidaktahuan. Aku tahu statusnya. Aku tahu posisiku. Namun alih-alih mundur, aku justru bertahan. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya sementara, bahwa Rama harus menyelesaikan masalahnya sendiri, bahwa aku hanya perlu waktu. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal saat itu, meski sekarang terasa kosong. Hidupku mulai terbagi menjadi dua wajah yang berbeda. Di satu sisi, aku tetap menjadi Susi yang sama di mata Dina. Aku tertawa bersamanya, mendengarkan ceritanya, menemani saat ia membutuhkan teman. Aku menanggapi kisah-kisahnya tentang Rama dengan senyum yang terasa palsu, mengangguk seolah tidak ada apa-apa. Di sisi lain, aku menyimpan rahasia yang terus menggerogoti pikiranku. Setiap kali Dina bercerita tentang hubungannya, dadaku terasa sesak. Ia bercerita dengan jujur, tanpa curiga, tanpa menyadari bahwa orang yang ia percayai sedang mengkhianatinya dari lingkaran terdekat. Ia mengeluh tentang sikap Rama yang mulai sering menghilang, tentang komunikasi yang tidak lagi hangat. Aku mendengarkan sambil menahan diri agar tidak menunjukkan apapun. Ada momen-momen ketika Dina menatapku dan berkata bahwa ia bersyukur memiliki teman sepertiku. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan apapun. Aku tersenyum, tapi di dalam kepalaku ada suara yang terus bertanya, bagaimana aku bisa setega ini? Aku mulai sulit tidur. Malam-malamku diisi dengan pikiran yang berputar tanpa henti. Aku memikirkan Rama, memikirkan Dina, memikirkan diriku sendiri yang semakin tidak kukenal. Aku mudah tersinggung, mudah marah, bahkan pada hal-hal kecil yang tidak ada hubungannya dengan situasi ini. Emosiku tidak stabil, seolah aku terus berada di ambang ledakan. Tubuhku ikut bereaksi. Aku sering merasa lelah meski tidak melakukan apa-apa. Kepalaku sering pusing, nafsu makanku berkurang. Aku mulai kehilangan fokus di pekerjaan. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Namun aku memilih untuk mengabaikannya. Aku terlalu sibuk mempertahankan kebohongan yang sudah terlanjur kubangun. Kebohongan selalu menuntut harga, dan harganya dalam kasus ini adalah ketenangan. Tidak ada lagi hari yang benar-benar tenang. Tidak ada lagi malam yang bebas dari rasa bersalah. Aku hidup dengan kecemasan yang terus mengintai. Takut suatu saat semuanya terbongkar. Takut pada kemungkinan yang sebenarnya sudah tidak terhindarkan. Rama di sisi lain semakin sering terlihat tertekan. Ia bercerita tentang pertengkarannya dengan Dina, tentang rasa bersalahnya, tentang kebingungannya memilih. Aku menjadi tempatnya meluapkan semua itu, dan ironisnya aku merasa dibutuhkan. Perasaan itu membuatku semakin sulit melepaskan diri, meski aku tahu peranku dalam kekacauan ini. Aku mulai menyadari bahwa kami tidak hanya berbohong pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Kita berpura-pura bahwa situasi ini bisa dikendalikan, bahwa tidak ada yang benar-benar terluka selama semuanya masih tersembunyi. Padahal setiap hari, luka itu semakin dalam, cuma menunggu waktu untuk terlihat. Dan waktu itu akhirnya datang. Bukan dariku, bukan pula dari Rama yang tiba-tiba jujur. Semuanya terbongkar oleh kesalahan kecil yang terdengar sepele tapi berdampak besar. Sebuah pesan yang salah kirim. Rama mengirimkan pesan yang seharusnya untukku ke ponsel Dina. Pesan yang tidak meninggalkan ruang untuk penafsiran lain. Pesan yang memuat panggilan sayang, pengakuan rindu, dan potongan percakapan yang tidak mungkin disalahartikan. Dina membacanya. Aku tahu semuanya dari pesan singkat yang ia kirimkan padaku malam itu. Pesannya tidak panjang, tidak penuh tanda seru, tidak ada kata kasar. Ia hanya menuliskan bahwa ia ingin bertemu dan berbicara. Cara penulisannya sudah cukup membuatku gemetar. Saat kami bertemu,
Aku bisa melihat bahwa sesuatu dalam diri Dina telah runtuh. Matanya merah, bukan karena marah tapi karena menangis terlalu lama. Wajahnya pucat, suaranya pelan. Ia tidak berteriak, ia tidak memaki. Ia hanya bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sejak kapan semuanya terjadi? Tangisannya bukan ledakan emosi, melainkan kekecewaan yang dalam. Ia bercerita tentang kepercayaannya yang runtuh, tentang rasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai. Setiap kalimatnya terasa seperti pisau yang perlahan mengiris kesadaranku. Aku lebih memilih ia marah, berteriak, memukul, melakukan apapun. Karena kekecewaan seperti itu jauh lebih menyakitkan untuk disaksikan. Aku tidak punya pembelaan. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan perbuatanku. Apapun yang ingin kukatakan terdengar tidak berarti di hadapan rasa sakit yang jelas terpampang di hadapanku. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata, menyadari bahwa semua pembenaran yang selama ini kubangun runtuh dalam sekejap. Di momen itu, aku akhirnya benar-benar melihat diriku sendiri tanpa ilusi. Aku bukan hanya seseorang yang terjebak dalam situasi sulit. Aku adalah bagian dari kebohongan itu. Aku membuat pilihan-pilihan yang salah, bukan karena tidak tahu, tetapi karena aku memilih untuk mengabaikan kebenaran. Kebohongan yang kita jaga bersama akhirnya retak, dan retakan itu cukup besar untuk menghancurkan semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura, tidak ada lagi kenyamanan semu. Yang tersisa hanyalah konsekuensi, rasa bersalah, dan kehancuran yang harus dihadapi satu persatu. Dan saat aku meninggalkan tempat itu, dengan langkah berat dan hati yang kosong, aku tahu satu hal dengan pasti. Tidak ada lagi jalan untuk kembali menjadi diriku yang dulu. Aku telah membayar harga dari kenyamanan yang salah, dan ini baru permulaannya. Aku kehilangan banyak hal hari itu, dan kehilangan itu tidak datang sekaligus. Ia datang bertahap, seperti gelombang kecil yang awalnya terasa ringan, lalu semakin lama semakin menenggelamkan. Pertama, aku kehilangan teman. Bukan hanya Dina, tapi juga lingkaran pertemanan yang selama ini kuanggap aman. Kepercayaan adalah mata uang yang rapuh. Sekali pecah, ia tidak bisa dikumpulkan kembali utuh. Tatapan orang-orang berubah, cara bicara mereka menjadi berbeda, lebih berhati-hati, lebih dingin. Aku mengerti, aku pantas mendapatkannya. Yang paling berat bukanlah kehilangan orang lain, melainkan kehilangan rasa hormat pada diriku sendiri. Aku bercermin dan tidak lagi mengenali perempuan yang menatap balik. Aku melihat seseorang yang pernah menganggap dirinya punya prinsip, tapi mengkhianatinya demi perasaan sesaat. Aku melihat seseorang yang memilih nyaman meski tahu itu salah. Kesadaran itu menghantam lebih keras daripada kemarahan siapapun. Rama pergi tidak lama setelah semuanya terbongkar. Ia tidak memilihku. Ia juga tidak benar-benar berjuang mempertahankan Dina. Ia memilih jalan yang paling mudah baginya, yaitu menghindar. Pesan-pesannya semakin jarang lalu berhenti sama sekali. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada permintaan maaf yang benar-benar tuntas. Hanya keheningan yang menggantung, seolah semua yang pernah terjadi bisa dihapus dengan jarak. Disitulah aku benar-benar sendirian. Tidak ada lagi tempat bersandar, tidak ada lagi seseorang yang bisa kusalahkan sepenuhnya. Aku harus duduk dengan akibat dari pilihanku sendiri, menghadapi rasa bersalah tanpa pengalih, tanpa pelarian. Hari-hariku terasa panjang dan sunyi. Aku menghabiskan banyak waktu sendirian, bukan karena tidak ada orang, tetapi karena aku tidak tahu bagaimana cara kembali menjadi diriku yang dulu. Aku menangis bukan hanya karena Dina, bukan hanya karena Rama, tapi karena aku menyadari betapa mudahnya aku tergelincir saat merasa kosong. Aku menyadari bahwa kesepianku bukan alasan yang cukup untuk menyakiti orang lain, bahwa rasa tidak utuh dalam diri seharusnya menjadi tanda untuk berhenti dan memperbaiki, bukan mencari pengganti di tempat yang salah. Butuh waktu lama bagiku untuk menerima satu hal yang paling menyakitkan, bahwa kesalahan ini bukan tentang siapa yang paling jahat atau siapa yang paling menderita. Ini tentang keputusan yang salah sejak awal, tentang batas yang tidak kujaga, tentang pertanyaan yang tidak pernah kutanyakan karena aku takut pada jawabannya. Tentang rasa sepi yang kujadikan pembenaran, seolah kekosongan itu memberi izin untuk melanggar nilai yang seharusnya kupegang. Aku mulai menata hidupku pelan-pelan. Tidak ada perubahan drastis, tidak ada pencerahan instan, hanya langkah kecil yang sering terasa berat.
Aku belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memaafkanku, dan itu tidak apa-apa. Aku belajar bahwa penyesalan bukan hukuman, melainkan pengingat agar aku tidak mengulanginya lagi. Aku belajar duduk dengan rasa tidak nyaman tanpa mencoba melarikan diri. Ada malam-malam ketika aku masih teringat semua yang terjadi, ketika nama-nama itu muncul di kepalaku tanpa diundang. Ada rasa sedih, ada rasa rindu yang samar, tapi juga ada kejelasan yang dulu tidak kumiliki. Kejelasan bahwa apa yang kurasakan dulu bukan cinta yang sehat, melainkan pelarian yang dibungkus perhatian. Kejelasan bahwa apa yang terasa hangat saat itu sebenarnya adalah api kecil yang pelan-pelan membakar dari dalam. Sekarang aku tahu satu hal dengan pasti. Kenyamanan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah berujung bahagia. Ia mungkin terasa manis di awal, memberi ilusi dimengerti dan ditemani, tapi pada akhirnya ia selalu menuntut pembayaran. Dan pembayaran itu seringkali jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Aku tidak menulis cerita ini untuk menghakimi siapapun, bukan untuk menyudutkan Rama, bukan juga untuk membersihkan namaku sendiri. Aku menulis ini sebagai pengingat, terutama untuk diriku sendiri, bahwa pilihan kecil tidak pernah benar-benar kecil, bahwa satu gesekan jari di layar bisa terlihat sepele, tapi langkah-langkah setelahnya adalah tanggung jawab yang tidak bisa dihapus. Jika ada satu hal yang ingin kusampaikan dari semua ini, itu adalah tentang keberanian untuk bertanya dan menetapkan batas sejak awal, tentang kejujuran pada diri sendiri sebelum berharap orang lain jujur, tentang menghadapi rasa sepi dengan cara yang tidak merusak. Karena sekali kita memilih menutup mata, kita juga sedang memilih untuk menanggung akibatnya. Pelajaran ini datang terlambat bagiku. Ia datang saat semuanya sudah terlanjur hancur, saat kepercayaan sudah runtuh, saat aku harus memulai dari nol dengan versi diriku yang lebih rapuh. Tapi mungkin memang seperti itu cara hidup bekerja. Ia tidak selalu memberi peringatan keras. Kadang ia membiarkan kita melangkah, lalu menunjukkan akibatnya dengan cara yang paling sunyi namun paling membekas. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tidak bisa menghapus rasa sakit yang sudah terjadi. Yang bisa kulakukan hanyalah memastikan bahwa aku belajar darinya, bahwa aku tidak lagi menukar nilai hidupku dengan kenyamanan sesaat, bahwa aku berani berkata tidak, bahkan ketika hatiku ingin berkata iya. Dan jika cerita ini sampai ke telinga orang lain, aku berharap ia menjadi cermin kecil, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa pilihan selalu punya konsekuensi, bahwa kejujuran meski menyakitkan di awal selalu lebih murah daripada kebohongan yang dipelihara. Karena pada akhirnya tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa luka terbesar datang bukan dari orang lain, melainkan dari keputusan kita sendiri. Dan pelajaran paling mahal memang sering datang saat kita sudah kehilangan segalanya.